Silau tidak boleh jika boleh tidak setuju nak. Ya apa kabar lo, sehat-sehat kabeh sekeluarga ya. Balik man ya ambek aku Icong Palembang, pacaran lama berakhir tumbang. Iya kasihan. Sesuai requestan dari dulur-dulurku tercinta, kali ini kita akan mengidul film Kung Fu yang bergenre action, yaitu Fearless Kung Fu King tahun 2020. Bercerita tentang seorang ahli bela diri yang menantang seluruh master Kung Fu dengan kemampuan berbeda-beda dan juga membela negaranya demi menaikkan moral dan harkat martabat rakyat Cina. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke titip pesan dari dulurku Jamiluddin Rahmat ya. Saya berpesan sebuah pesan yang sedang dipesan oleh orang yang berpesan di sebuah pesan. Iya, Allahu Akbar, makin kesini makin gak jelas kalian ini ya. Pada tahun 1910, samurai dari Jepang bernama Miyamoto menantang ahli kungfu pedang sekaligus pemilik sebuah perguruan di Shanghai, Cina. Duel terjadi cukup sengit, namun kemampuan ahli kungfu pedang masih jauh dari kata cukup untuk mengalahkan Miyamoto. Wow, layaknya Zoro One Piece, seakan-akan sabetan tidak mengenai secara langsung, namun Miyamoto berhasil memotong rambutnya, yang sebenarnya bisa saja dia memotong kepalanya. Miyamoto pun kecewa dengan kemampuan sang ahli pedang karena hanya namanya saja yang tenar dan akan menantang seluruh ahli kungfu di setiap perguruan Cina. Berita tantangan terbuka pun tersebar, bahkan Miyamoto sudah mengalahkan 5 perguruan berturut-turut. Di lain tempat, Jinsun pun menyarankan Huo Yuanjia sebagai master kungfu untuk tidak menerima tantangan itu karena resikonya sangat besar dan banyak pasukan militer di belakangnya, yang mana saat itu Jepang sedang menduduki Cina lur. Namun sebagai ahli kungfu terbaik, Yuanjia berniat untuk melawan Miyamoto demi menaikkan moral masyarakat Cina yang saat itu kondisinya sedang kacau. Dan inilah Raja Kungfu yang tak kenal takut. 金孙兄，你这是怕我去应战啊？眼下局势混乱，他的背后可能就藏着军方的事，不是我非得拦着，只是有些事做的。 Setelah itu Yuanjia pulang ke rumahnya dan berdoa ke prasasti almarhum ayahnya bernama Huo Endi. Lalu dia teringat kejadian 12 tahun lalu di Kabupaten Jinghai, kota Tianjin, yang mana hari itu kakak Yuanjia bernama Yuan Ying sedang menikah. Tiba-tiba datanglah pria bertopi misterius yang langsung menyerang Yuan Ying. Usut punya usut, dia bernama Zhao, anak dari seorang pria yang dulu dikalahkan Endi sampai mengalami luka serius. Tujuan Zhao ke sana untuk membalas dendam dan memulihkan martabat keluarganya. Namun Yuanjia datang melindungi ayah dan kakaknya. Pertarungan pun terjadi dan dengan liciknya Zhao memakai senjata tusukan, namun dia masih belum bisa mengalahkan Yuanjia yang overpower. Endi meminta Yuanjia mengampuni Zhao dan membiarkannya pergi. Ternyata selama ini Endi tidak pernah mengajari Yuanjia kungfu sama sekali karena wataknya yang sangat keras dan tidak sabaran. Endi pun murka mengetahui anaknya yang belajar kungfu diam-diam padahal sudah dilarang. Namun Yuanjia membentak ayahnya yang tidak pernah mengajarkan jurus tinju Huo yang sudah diajarkan turun-temurun, padahal dia lebih berbakat dari kakaknya. Tanpa sadar Endi pun langsung menggampar Yuanjia yang masih terus membantah, dan kejadian itu membuat Yuanjia minggat dari rumah. 这是我大哥的婚宴，我们霍家的门楣。为什么不教你武是因为你戾气太重，逆子。什么时候出去？我想不明白。 Sementara itu di Istana Kekaisaran Beijing, Permaisuri Cixi memerintahkan Jenderal Yuan pergi ke Tianjin untuk memberantas pemberontak yang diduga bersembunyi di sana.
Di dermaga Tianjin terlihat Jin Sun yang sedang mengambil pesanan obat dari kapal dagang, dan tak lama kemudian anak buah Jenderal Yuan mendatangi Jin Sun meminta jatah upeti. Yang sebut saja pemimpin para kroco ini adalah Paijo seperti biasa ya. Di saat yang sama pemberontak yang diselundupkan bersama Putri Yu datang. Jin Sun mengatakan jika pria itu hanyalah seorang tabib. Namun Paijo yang curiga langsung menyerang. Untungnya Yuan Jia datang menyelamatkan sang putri yang jelas kroco-kroco itu bukanlah tandingan. Malam harinya Jin Sun bertemu dengan si pemberontak yang mengantarkan surat dari pimpinan pemberontak bernama Fu Sheng, yang mana surat itu mengatakan bahwa permaisuri Cixi telah mengendalikan negara Cina, dan Fu Sheng meminta bantuan Jin Sun untuk ikut memberontak dan menyerang ibu kota dengan mengumpulkan para pejuang-pejuang pembela keadilan demi negara Cina yang lebih baik. Setelah itu Jin Sun langsung menemui Yuan Jia dan memintanya membantu memberontak. Sadar bahwa negara yang sehat memiliki rakyat yang kuat, Yuan Jia pun setuju membantu dengan membuka perguruan kungfu terbesar untuk menaikkan moral rakyat Cina. Namun Jin Sun mengatakan jika ada peraturan di sana untuk membuka perguruan, yaitu dengan mengalahkan semua master kungfu dari seluruh perguruan. Tanpa mereka sadari terdapat beberapa pembunuh bayaran dari dinasti yang diperintahkan mengorek informasi dari si pemberontak. Semua orang di toko obat Jin Sun pun dibunuh. Lalu ketika mereka masuk ke kamar si pemberontak, dia lebih memilih bundir daripada harus dibawa pergi. Kepala pemberontak pun diserahkan ke Jenderal Yuan dan dia meminta pasukannya untuk terus mengawasi toko obat milik Jin Sun. Sementara itu di toko obat, Tuan Ming selaku pemilik kapal dagang menghentikan kerjasama dengan Jin Sun karena tidak ingin keluarganya terseret masalah, termasuk putrinya Yu. Keesokan paginya Yuan Jia mulai menantang ke perguruan pertama, yaitu perguruan Shengwu. Murid terkuat dan paling temperamen pun diminta melawannya, namun hanya sekali tendang saja dia langsung KO dong. Melihat itu sang guru akhirnya meladeni permintaan Yuan Jia. Mereka pun bertarung dan seluruh pukulan tersebut dipentalkan. Yang lagi-lagi Yuan Jia berhasil menang dengan mudah. Kemenangan Yuan Jia pun diapresiasi oleh Jin Sun. Namun tak lama setelah itu Jenderal Yuan beserta kroco-kroconya datang yang ingin mendapatkan pengobatan dari tabib kemarin. Jelas dia hanya pura-pura aja ya kan lur, karena yang memenggal kepala tabib adalah orang-orang suruhan Yuan. Di sini Jenderal Yuan hanya mengetes apakah Jin Sun benar-benar terlibat dengan pemberontak. Karena Jin Sun malah memberi jawaban yang menohok, Paijo yang emosian pun akan menyerangnya. Namun Yuan Jia langsung melindungi dan sempat terjadi sedikit perseteruan antara Yuan Jia dan Yuan. Jenderal Yuan tidak langsung menghabisi Yuan Jia begitu saja karena mungkin dia bisa dipekerjakan untuk dinasti Qing. Malam itu Yuan Jia menunjukkan demo gerakan kepada murid pertamanya, yaitu Liu Sheng, dan setelah itu datanglah Putri Yu yang ingin bertemu dengan Jin Sun. Putri Yu menyampaikan bahwa ayahnya Ming akan segera membawa mereka pergi ke Shanghai lusa esok hari. Putri Yu juga memberikan makanan yang dia buat sendiri untuk Yuan Jia sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Keesokan paginya salah satu master kungfu yang dihormati bernama Wang Wu memutuskan untuk pensiun karena usianya dan menyerahkan gelarnya kepada murid terbaik, yaitu Youlan. Lalu datanglah Jenderal Yuan yang mengatakan bahwa ada seorang ahli kungfu bernama Yuan Jia yang ingin menjadi nomor satu dan mengalahkan semua perguruan. Mendengar itu Wang Wu pun meminta Youlan untuk mengurus masalah tersebut. Tantangan Yuan Jia diterima master kungfu perguruan dan dia diberikan kontrak hidup
hidup atau mati. Yang mana artinya dalam duel nanti diperbolehkan bertarung sampai mati. Jin Sun pun memperingatkan agar Yuanjia tidak bertarung melewati batas karena dia harus menjaga reputasi perguruan lainnya. Namun Yuanjia yang arogan menganggap itu hanyalah aturan bagi perguruan-perguruan lemah yang ingin menutupi aib. Dan Yuanjia sangat yakin bisa mengalahkan seluruh master kungfu di sana. 规矩就是用来做遮羞布的。无论胜负，双方都要保住颜面。既然扬名在即，我想换身新衣裳。 Yuanjia pun langsung mendatangi gedung pertarungan dan dipersilakan untuk memulai pertarungan dari satu lantai ke lantai berikutnya. Pertama-tama Yuanjia akan melawan master kungfu yang ahli menggunakan 2 pisau. Dia pun mengambil tombak dan duel berlangsung. Sang master sempat merobek baju Yuanjia, namun pada akhirnya dia harus mengakui kebolehan Yuanjia. Berikutnya Yuanjia akan menantang seorang master kungfu buta agar pertarungan lebih adil dan seru. Yuanjia pun memakai penutup mata dan lagi-lagi dia berhasil menang. Di lantai selanjutnya Yuanjia akan melawan master kungfu pemabuk atau dewa mabuk dan mereka harus bertarung di atas mangkok kecil. Menarik juga cara bertarung seperti ini, kata Yuanjia. Sang master memberikan perlawanan cukup baik tapi Yuanjia berhasil mengalahkannya karena mangkok yang diinjaknya pecah. 有点意思。 Sampailah Yuanjia di lantai teratas untuk melawan final boss yang tak lain tak bukan adalah Youlan, si ahli pedang. Youlan mengatakan jika gurunya Wang Wu sudah pensiun dan sekarang dialah yang menggantikan. Namun dengan sombongnya Yuanjia menantang Wang Wu yang namanya sangat tersohor dan juga ahli pedang. Karena dia tidak ingin melawan wanita lemah seperti Youlan. Loh, diremehkan seperti itu, Youlan pun langsung melemparkan pedangnya dan pertarungan pun dimulai. 你们这儿有一个叫大刀王五，叫他来。 Meskipun murid terhebat tapi Yuanjia berkali-kali ngefur dan bahkan menolong Youlan yang akan tertancap kayu. Youlan akhirnya ditendang sampai merobek lukisan dan anehnya tak lama setelah itu Youlan muncul dalam kondisi berdarah lalu meninggal di hadapan semua orang. Yuanjia yang tahu tendangannya tidak akan mengakibatkan kematian sempat melihat seseorang di belakang ruangan yang pastinya dialah pembunuh sebenarnya. Namun seluruh master kungfu dan murid-murid lain langsung mengepungnya dan menuduh Yuanjia telah membunuh Youlan. Karena memang kontrak pertarungan dari awal adalah hidup atau mati, salah satu master pun akhirnya mengizinkan Yuanjia membuka perguruan sendiri. Namun semua orang menatapnya dengan sinis. Tak lama kemudian datanglah Jenderal Yuan yang menawarkan Yuanjia untuk mengabdi kepada istana kekaisaran dan apapun yang dimintanya akan dikabulkan. Tapi dengan tegas Yuanjia mengatakan, aku tidak tertarik, bos. Saat Yuanjia pulang, betapa terkejutnya dia karena Jin Sun diculik dan rumahnya porak-poranda. Setelah membebaskan Liu Sheng, dia pun menunjukkan kertas berisi pesan dari Fu Sheng untuk Jin Sun. Dan tidak hanya itu, tapi keluarga Yu juga diculik komplotan Jenderal Yuan. Di lain sisi, ternyata Ming sudah dipukuli hingga tewas oleh Yuan dan mayatnya pun dibuang begitu saja. Sedangkan putrinya Yu dan asistennya diberikan kepada Pai Zhou yang bebas mau diapain aja sama si Pai Zhou. Lalu Yuan pun menemui Jin Sun dan bertanya di manakah markas pemberontak. Jin Sun menjawab jika Yuan dan pasukannya tidak akan bisa mengalahkan pasukan pemberontak dan istana kerajaan akan hancur, begitu pula dengan negara Cina karena jajahan negara asing. Jin Sun yang tidak kooperatif pun gak pakai lama langsung disekap oleh Yuan. 把京城也赔出去了，朝廷已经彻底没救。这洋人
都已经打到家门口了，到底能成什么大事？ Di saat yang sama, Wang Wu sedang upacara duka atas meninggalnya Youlan, sedangkan Yuan Jia mendapat surat dari ayahnya yang sedang sakit keras dan memintanya segera pulang. Akan tetapi Yuan Jia memilih untuk menyelamatkan Jin Sun dan keluarga Yu, juga melindungi negaranya dari kepemimpinan zolim. Kita pun diperlihatkan Pak Endi yang batuk-batuk parah sambil terus menunggu putranya kembali. Keesokan harinya, Yuan Jia yang akan OTW ke istana kekaisaran dengan perahu didatangi oleh Wang Wu dan pasukannya yang ingin membalas dendam. Yuan Jia pun mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Youlan, melainkan komplotan Jenderal Yuan yang menyelinap dari belakang gedung. Untungnya Wang Wu percaya dan mereka berdua pun langsung menuju ke tempat Jenderal Yuan. Jelas Yuan pun memerintahkan banyak pasukannya untuk mengepung dan pertarungan 2 lawan banyak pun terjadi. Sementara itu di tempat penyekapan, Jin Sun berhasil meloloskan diri, namun ternyata itu hanyalah siasat Jenderal Yuan agar Pai Zhou dan pasukannya bisa mengikuti Jin Sun yang pergi menemui Tuan Tan, salah satu anggota pemberontak paling dicari-cari. Jin Sun pun berhasil ke tempat Liu Sheng dan murid-murid Wang Wu yang sedang membawa Tuan Tan. Tapi ternyata mereka sudah berada di lokasi jebakan musuh dan langsung diserbu dari berbagai sisi. Saking banyaknya musuh, Wang Wu pun nekat menghalangi jalan agar Yuan Jia bisa menyusul untuk melindungi Tuan Tan, sedangkan dirinya akan melawan Yuan beserta anak buahnya sendirian. Di lain sisi, Jin Sun, Liu Sheng dan murid-murid Wang Wu pun semakin kewalahan. Yang naasnya Liu Sheng terkena tusukan oleh Pai Zhou. Tepat ketika Pai Zhou akan membunuh Tuan Tan yang ada di dalam kereta, tiba-tiba melihat Liu Sheng yang sekarat, amarah Yuan Jia pun memuncak dan langsung memukuli Pai Zhou berkali-kali hingga dia tewas. Tak lama kemudian Liu Sheng pun tewas, begitu pula dengan Wang Wu yang juga tewas karena tidak berdaya melawan musuh yang sangat banyak. Setelah insiden tersebut, Jin Sun meminta Tuan Tan untuk tidak pergi ke ibu kota. Namun sebagai pria berdedikasi dan ingin negaranya menjadi lebih baik, Tuan Tan akan tetap berangkat untuk berjuang melakukan apapun yang dia bisa, walau dia harus mati sekalipun. Di lain sisi, Yuan Jia akhirnya mengerti perkataan ayahnya bahwa kesabaran adalah dasar dari kungfu, karena Master Wang Wu bisa melupakan dendam pribadinya kepada Yuan Jia dan membantu menyelesaikan masalah negara. Kesabarannya itulah alasan kenapa dia sangat dihormati, bahkan Wang Wu sudah menjadi pahlawan karena rela mati demi negaranya. Gak pakai lama, Yuan Jia pun mendatangi markas Jenderal Yuan untuk membunuh seluruh pasukan musuh beserta Jenderal Yuan. Juga mengambil kepala Master Wang Wu agar bisa dimakamkan secara layak. Pertarungan babak terakhir pun akhirnya dimulai. Meskipun sempat tertusuk, tapi Yuan Jia masih mampu mengalahkan semua kroco dan sekarang harus one on one melawan Yuan. Yuan berhasil menyabet perut Yuan Jia, namun Yuan Jia membalas dengan mematahkan pedang Yuan sekaligus menancapkannya di pundak. Pertarungan tangan kosong pun terjadi. Yuan berkali-kali terkena pukulan telak sampai muntah darah. Lalu dengan liciknya dia menjatuhkan kepala Wang Wu yang digantung untuk mengacaukan Yuan Jia. Sampai akhirnya
Setelah Jenderal Yuan terbunuh, Yuanjia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Namun tragisnya sang ayah Endi telah meninggal yang membuat Yuanjia begitu terpukul. Sebelum meninggal, Endi telah menuliskan sebuah surat yang mengingatkan Yuanjia tentang kesabaran adalah dasar dari kungfu. Karena jika tidak, maka bahaya akan mengancam dirinya sendiri juga orang lain. Endi juga memberikan buku panduan jurus tinju Huo dan berharap Yuanjia bisa menjadi seorang master kungfu yang hebat. 袁家，当你看到这封信的时候，等到幡然醒悟，望谨记。 Xin pun kembali ke masa sekarang pada tahun 1910 saat Yuanjia berdoa untuk mendiang ayahnya dan teringat perjalanan hidupnya. Untuk menaikkan moral serta harkat dan martabat negaranya, Yuanjia pun menerima tantangan Miyamoto sang samurai dan akan bertarung di hadapan rakyat Cina juga banyak pihak asing. Lalu yang terjadi? Iya, Buyer.